sini SR rating kan juga banyak ukuran di sini, ada yang dari kampus. Dan yang menarik, Nielsen di sini itu terbuka, Pak. Kita bisa tahu, publik tuh bisa tahu. Saya tuh bisa buka, pemirsa juga bisa buka, tinggal buka aja Nielsen USA itu top TV rating ada di situ gitu. Ini kan sebenarnya ukuran. Itu nggak bisa diusulkan. KPI mengusulkan seperti itu supaya dibuka ke publik gitu. Itu salah satu. Itu salah satu kenapa hari ini saya datang ke Nielsen. Jadi kalau bicara Indonesia, Nielsen itu antara disukai sekaligus dibenci gitu kan. Disukai oleh industri itu karena mau nggak mau dia adalah alat tukar untuk mendapatkan pemasang iklan. Tapi dibenci itu karena kadang-kadang tadi tingkat fairness-nya itu dianggap kurang gitu loh. Akuntabilitasnya kurang kalau di Indonesia, kurang dibuka. Semua orang yang ingin data itu tidak bisa kecuali yang berlangganan kan begitu. Nah itu saya akan besok akan salah satu bahan diskusi dengan KPI harus minta supaya gimana caranya. Kedua juga yang persoalan Nielsen di Indonesia itu, kalau saya dapat informasi dari teman-teman di Amerika, Nielsen ini mengukur semua negara bagian. Ada people meternya. Di Indonesia hanya 11 atau 13 kota. Ya, itu nggak fair. Indonesia ini 33 provinsi, 30 dari Sabang sampai Merauke. Kenapa hanya 11 kota yang diukur? Ada apa dengan itu begitu? Jangan-jangan nggak kepotret seleranya orang Sabang dan orang Merauke nggak kepotret tuh. Orang Miangas dan orang Pulau Rote nggak kepotret. Yang kepotret yang tengah-tengah, Jawa dan sekitarnya gitu. Ini kan persoalan. Mungkin dengan adanya era digital ini juga semakin menarik sih, bisa semakin berkembang karena pada akhirnya pengalaman di sini ya di Amerika itu kan yang menentukan apa yang ditonton oleh pemirsa itu bukan lagi stasiun televisinya atau channel, tapi kita yang menentukan. Yes, di mana-mana sih menurut saya. Di mana-mana. Cuma kan bagaimana memotret pasar, akuntabilitas memotret pasarnya itu yang harus kita pastikan bahwa itu akuntabel. Itu pertama. Kedua, pasarnya pun harus kita stimulasi. Saya bilang kalau kita hanya berputar-putar ngawasi dan memarahi proses produksinya, itu ibarat negakkan benang basah, Mas. Pasti jatuh lagi. Tapi kita harus bergerak ke mereka yang menentukan pasar itu, yaitu penonton itu sendiri. Itu maka kita punya gerakan literasi 1 juta pemirsa. Setiap kali literasi kita ingin ada 1 juta orang terpapar informasi. Bisa melalui online, kami biasa hybrid begitu ya. Bisa kemudian mendengar, yang hadir itu mungkin 100-200 tapi ada online-nya. Lalu dengan pemberitaan, dan kami selalu katakan yang kami mau itu, yuk yang kami ajak melalui literasi sebenarnya sederhana begini. Tonton, pilih dan pilah yang baik. Kalau nggak baik, laporkan KPI, tapi kalau baik, ceritakan pada yang lain, viralin. Jadi jangan dibalik, viralkan yang buruk, terus diem aja kalau yang baik, viralin yang baik, supaya banyak yang nonton yang baik-baik itu. Mungkin harus kerjasama dengan Departemen Pendidikan, Pak. Itu karena di sini, di Amerika itu dari SD, SMP, SMA, itu saya melihatnya di sini anak-anak itu dibuka, di media literasi itu sudah diajarkan dari SMP. Mereka sudah diajarkan nonton film, mereka sudah diajarkan baca novel, kemudian mereka nonton film dan dibandingkan, dan itu disuruh bikin review essay ya. Jadi saya pernah datang, waktu anak saya datang, gila nih, ini di KJ anak semester 2 gitu kan, gitu. Jadi itu mungkin bisa, mudah-mudahan bisa usul ke sana. Betul. Karena itu media literasi itu penting sekali soalnya. Itu salah satu yang kami pikirkan mau kami lakukan begitu untuk kerjasama itu. Tapi lagi-lagi yang saya katakan, Mas, 3 tahun itu mudah-mudahan ke depan ini KPI bisa dirubah 5 tahun. Kenapa? Kadang-kadang kami melakukan kerjasama dengan katakanlah Kementerian Pendidikan belum establish programnya, belum berlanjut programnya, kami udah berganti, belum tentu tes komisioner baru itu akan ke sana begitu. Itu persoalan juga. Tapi pemikiran itu sudah mulai kami gagas juga, sudah mulai ada pembicaraan bukan hanya dengan kementerian, bukan hanya dengan Kementerian Pendidikan, tapi juga stakeholder terkait. Terakhir KPI juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena isu paling utama kan bagaimana agar jangan sampai perempuan itu jadi komoditas di siaran, jangan sampai anak itu jadi korban karena menonton siaran yang tidak sesuai dengan usianya. Itu kami kerjasama juga dan melakukan literasi bareng-bareng untuk itu, karena mereka punya jaringan juga kan. Mungkin ada pertanyaan satu lagi, Pak. Ini kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat, gitu ya. Kalau di sini pengaduan masyarakat itu kan prosesnya panjang. Jadi misalnya ada wardrobe malfunctions misalnya gitu kan, udah baju salah atau salah, itu begitu diadukan Federal Communications Commission itu nggak langsung bergerak, dia ada penelitiannya dulu. Kajiannya selama itu kalau di Indonesia gimana? Sama, karena kami tidak mau kemudian pengaduan itu tanpa verifikasi kita vonis gitu. Verifikasi paling utama adalah apakah benar ada tayangannya. Makanya yang kami selalu minta dari masyarakat kalau mau mengadukan itu adalah nama stasiunnya dan jam dan tanggal tayangnya itu supaya kami bisa verifikasi. Kami kan punya rekamannya kan, kami bisa verifikasi itu. Nah kalau terbukti itu ada, baru kemudian dikaji benarkah itu melanggar regulasinya. Kalau melanggar regulasi terbukti baru disanksi. Itu butuh waktu
paling cepat itu 2 minggu untuk sampai 2 begitu. minggu ya? Dan yang menarik seringkali juga yang muncul pengaduan itu, bahasa saya pengaduan recycle, Mas. Pengaduan yang kejadiannya udah terjadi 3-4 tahun lalu. Lagi, ya? Nah, bukan, sudah pernah kami sanksi, tetapi baru viral kemudian begitu loh. Nah, itu kan kami juga harus jelaskan, oh pengaduan itu 3 tahun lalu kejadiannya dan kami sudah pernah sanksi, jangan lu adukan lagi. Nah, itu butuhnya verifikasi. Kalau enggak, jangan-jangan kita akan sanksi TV itu sesuatu sudah pernah kita sanksi. Lewat, gitu begitu cari udah nggak ada di mana. Itu pentingnya verifikasi. Oke, terima kasih banget nih Pak Ali atas waktunya Pak Ali ini ada bisa main ke sini juga dengan teman-teman KPI. Ada yang ingin disampaikan untuk pemerintah terakhir kira-kira? Yang kami ingin sampaikan, khususnya kalau ini nanti disiarkan di Indonesia, ditonton oleh pemirsa Indonesia, kami ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadi pemirsa dan penonton yang cerdas, yang bisa memilih dan memilah siaran, melaporkan yang buruk kepada kami di KPI, tapi jangan lupa yang paling penting, viralkan, sampaikan, sebarkan siaran-siaran yang baik, supaya dengan demikian menumbuh kembangkan industri penyiaran Indonesia. Wah, lengkap, panjang, lugas, tepat. Oke, pemirsa Creative Talk, itu tadi obrolan kita dengan komisioner dari Komisi Penyiaran Indonesia dan isinya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar. Yang penting adalah media literasi dan yang paling penting lagi ketika kita menonton televisi jangan selalu percaya apa ada di TV karena selalu di balik itu pasti ada misinya. Ya. Oke, thank you banget Pak. Terima kasih Mas Nara. Ya, sampai ketemu lagi di Video Creative Talk episode selanjutnya. Bye bye.